Saudara yang terkasih, di mana saja saudara berada, kita bersyukur untuk hari yang baru ini. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Nah saudara, jika kita bertanya kepada seorang anak Tuhan, apakah dia punya iman? Saya yakin, saya percaya dia akan berkata dengan pasti bahwa dia punya iman. Tetapi jika kita bertanya apakah iman mereka juga disertai dengan perbuatan, saya juga yakin jawabannya yang kita dapat akan bermacam-macam. Sikap yang demikian ini bisa disebabkan ketidakmengertian tentang firman Tuhan, atau bisa juga memang yang bersangkutan tidak peduli dengan perbuatan. Yang penting punya iman, atau yang penting bisa berkata saya orang yang beriman, itu sudah cukup. Nah, iman itu akan teruji kemurniannya bila disertai dengan tindakan atau perbuatan secara nyata di dalam kehidupan setiap hari kita. Hal ini dengan jelas diungkapkan oleh Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17 dan 26. Yakobus berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi jika kita bicara tentang iman, maka iman itu harus kita tunjukkan dan buktikan dengan perbuatan-perbuatan yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus dan mengakui Dia sebagai gembala yang baik atas hidup kita. Kita juga harus menunjukkan kepada dunia bahwa iman kita itu sungguh-sungguh terjadi sedemikian rupa. Ya, satu contoh dalam kehidupan ini, bila suatu badai besar terjadi menyerang hidup kita seperti yang kita alami sekarang dengan situasi yang begini susah karena COVID, karena corona. Kita tidak usah panik, kita tidak usah bingung, kita tidak perlu stres, kita tidak perlu tertekan, ketakutan, depresi. Sebab kita tahu bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus yang berkuasa, itu Dia sanggup menendukan badai seganas apapun dalam hidup kita. Saudaraku, sudah sering kita mendengar orang berkata hidup di zaman ini tidaklah mudah. Memang betul, hidup di zaman ini tidaklah mudah. Bahkan orang dunia berkata di zaman yang gila ini, bila tidak ikut gila, kita bisa ketinggalan zaman. Maksudnya apa? Kalau orang dunia korupsi, kita juga korupsi. Bila orang di dunia mengejar keuntungan, mengejar kekayaan dengan segala macam cara yang jahat, kita pun bisa melakukan hal yang sedemikian. Mengejar keuntungan, kekayaan dengan cara yang jahat. Kalau orang di dunia ini melakukan hal-hal yang kotor, yang berdosa, kita pun bisa melakukan hal-hal yang kotor atau dosa. Apakah demikian sikap seorang percaya? Apakah harus demikian sikap seorang yang mengenal Tuhan? Apakah harus demikian sikap seorang yang hidupnya dikatakan beriman kepada Tuhan? Saudara, sama sekali tidak. Tidak boleh demikian. Memang orang lain tidak bisa melihat iman kita, tetapi mereka bisa melihat perbuatan kita. Jadi jika kita berkata bila kita punya iman tapi tidak ada perbuatan yang menunjukkan iman kita, bagaimana mungkin orang dunia akan percaya kepada Tuhan Yesus yang kita percaya? Bagaimana mungkin orang dunia dapat percaya kepada Tuhan yang kita beritakan? Bagaimana mungkin orang dapat percaya kepada Tuhan Yesus yang kita katakan kita mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, gembala yang baik dalam hidup kita? Nah, saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berkata dengan bagus sekali. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, mari kita meletakkan hati, iman, percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan membuktikannya dalam kehidupan keseharian kita. Bahwa kita anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh menaati apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Buktikan bahwa iman
yang kita percayakan, kita katakan kepada Tuhan, kita wujud nyatakan di dalam perbuatan setiap hari kita. Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita untuk boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.